Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadirin jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Yarsi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Senin kedua dan keempat setiap bulannya, dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi Al-Hanafi. Kita telah melewati dua bab, yaitu bab Al-Ikhlas dan bab huru-hara hari kiamat. Tiga bab, maaf. Yang kedua bab siksa kubur, alam kubur, dan ketiga huru-hara hari kiamat. Dan insyaallah pertemuan kita kali ini masuk ke dalam bab ketiga keempat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu tentang sifat neraka. Di dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, kalau mungkin selama ini kita melihat kobaran api yang ada di alam dunia, maka kita akan mengetahui bahwa sekeliling kobaran api tersebut akan bersinar dan terang, karena memang api itu salah satu sifatnya adalah bercahaya. Itu api dunia. Ternyata lain hal dengan api neraka di alam akhirat. Nabi sampaikan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqidu 'alan nari alfasanah hatta ihmarrat. Api neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun, kemudian sampai api itu berwarna merah, gitu ya, hatta ihmarrat, sampai berwarna merah. Kemudian uqida 'alaiha alfasanatin ukhra, dipanaskan lagi selama 1000 tahun yang kedua, hatta biyaddat, sampai api itu memutih. Thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat fahiya saudaun kalailil muzlim. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun yang ketiga hingga menghitam, maka api neraka itu hitam seperti gelapnya di malam yang gulita. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita jangankan api di alam dunia, asar atau bekas dari apinya saja terkadang kita tidak kuat menahannya. Contoh yang mudah saja, misalnya istri kita membuatkan kita secangkir kopi di pagi hari, tanpa konfirmasi ternyata istri kita menyeduh air itu panas di atas api, langsung menuangkan ke cangkir, dan tanpa dicampur dengan air biasa kita langsung meminumnya. Apa yang akan kita rasakan di mulut dan lisan kita? Tentu kita akan merasa panas, melepuh, ya, kulit-kulit lidah kita akan terangkat, makan tidak enak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu belum apinya, itu baru asarnya, baru bekas yang disebabkan oleh panasnya api yang berada di dalam air, belum api dunia, begitu ya, belum api dunia. Maka pantas Allah sampaikan dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, lindungi diri kalian, tetapi jangan sendiri, jangan egois,
Jangan kita hanya bisa menjaga diri kita sendiri dari api neraka, tapi kata Allah, jaga pula keluargamu, istrimu, anak keturunanmu dari api neraka. Ketika saya kuliah di Hadramaut Yaman, salah seorang syekh saya dari Syria bernama Syekh Muhammad Ismail, beliau pernah bercerita di daerah Damaskus Syria sana ada sebuah halaqah kajian seperti ini. Ada seorang ibu bertanya kepada syekhnya, "Syekh, saya punya anak saat ini usianya mungkin sudah sekitar SMA, tapi sampai saat ini anak saya belum terbiasa untuk bangun sholat subuh." Kata syekhnya, "Apa sebabnya?" "Karena ketika anak saya umur TK, SD, sampai terus beranjak SMP, ketika pagi subuh azan berkumandang, saya tidak pernah tega untuk membangunkan anak saya sholat subuh. Saya selalu melihat wajahnya yang tertidur lelap pulas di atas kasurnya. Azan subuh berkumandang, saya nggak pernah tega membangunkan dia untuk sholat subuh. Akhirnya dia tidak punya habit, tidak punya kebiasaan bangun pagi, tidak bisa, sulit untuk bangun pagi melaksanakan sholat subuh." Apa syekhnya menjawab, "Wahai ibu, apakah ketika anak ibu yang berusia SD, TK misalnya, azan subuh berkumandang, rumah ibu kebakaran misalnya, anak ibu tidur terlelap pulas sekali, dalam sekali tidurnya, lantas rumah ibu kebakaran tepat ketika azan subuh berkumandang, apakah ibu akan berlaku yang sama, menunggu anak ibu sampai bangun sendiri?" "Ah, biarinlah, tunggu aja sampai anak saya bangun baru nanti kita selamatin." Ya keburu apinya memakan jasad anak ibu. Pasti yang namanya orang tua refleks, pasti yang namanya orang tua akan menyelamatkan anaknya, bahkan mungkin sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Maka kata syekhnya, kalau orang tua tidak tega melihat anaknya terbakar oleh api di dunia, maka lebih pantas lagi kasih sayang seorang ibu dan ayah harus menyelamatkan anaknya dari kobaran api neraka. Maka terkadang kita harus bisa membedakan antara sayang, tega dengan tidak tega kalau memang sudah kita kaitkan dengan urusan agama. Ya, seperti itu. Jadi bahkan Ibnu Mas'ud, perhatikan ini saya kutip, mengomentari tentang hadis Nabi yang bahwa api neraka itu berarti 3000 tahun dipanaskan dari yang tadinya warnanya merah putih kemudian menjadi hitam legam. Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi, di antara juga yang beliau adalah ahli tafsir, beliau mengatakan, "Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar." Api kalian yang ada di dunia ini itu sejatinya hanya 1/70-nya api dari api neraka. Jadi api dunia itu kata Ibnu Mas'ud 1/70 daripada panasnya api neraka. "Walaula annaha duribat fil bahri marrataini lamantafa'tum minha bi syai'in." Seandainya api neraka itu sedikit saja jatuh ya ke dalam lautan dunia, yang kita tahu bahwa alam dunia ini itu daratan dengan lautan lebih banyak lautan. Ada yang mengatakan 70% lautan, 30% daratan. Tetapi sedikit saja api neraka jatuh ke dalam samudra lautan di alam dunia yang begitu luas, laman tafa'tum minha bisyai'in, niscaya kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan manfaat dari laut itu sedikit pun. Artinya apa? Hilang sudah, musnah sudah segala apa yang ada di alam laut tersebut, saking panasnya api neraka Jahannam. Bahkan Imam Mujahid, salah satu tabi'in yang juga dikatakan ru'us ulama tafsir, salah satu ahli tafsir di kalangan tabi'in. Tabi'in adalah era atau zaman setelah zaman sahabat. Mujahid mengatakan, inna narakum hadhihi tata'awwadhu min nari jahannam. Ini salah ketik, tata'awwadh. Tata'awwadh itu berlindung.
Jadi kata Imam Mujahid, api dunia itu bahkan berlindung kepada Allah agar tidak bertemu dengan api neraka. Ya, ini ungkapan-ungkapan para sahabat dan tabi'in seperti ini kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia ya seperti majas hiperbola begitu ya. Bukan berarti maksudnya api dengan api digabung, lalu misalnya api dunia takut. Ini menggambarkan bahwa betapa panasnya api neraka, bahkan api saja tidak berani melawan api neraka, begitu kira-kira. Maka pantas Allah katakan tadi dalam surat At-Tahrim, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pantas pula di berapa banyak kesempatan doa yang Nabi ajarkan agar kita terhindar dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Mau doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa ketika bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan datang, yang diantara yang harus diperbanyak adalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa di akhir tahiyat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di banyak kesempatan, di banyak momen Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, karena memang dahsyat dan siksa Allah begitu perih dan pedihnya. Sahabat, saudara-saudara jamaah sholat zuhur berjamaah, maka dari hadis ini kita dapat simpulkan bahwa neraka itu keadaannya begitu gelap gulita, tidak terang seperti apa yang mungkin kita bayangkan selama ini, karena api di dunia yang sifatnya bercahaya dan terang. Kemudian kalau kita tadi sudah menyadari bahwa siksa alam akhirat yaitu neraka adalah siksa yang begitu pedih dan besar, maka Nabi menggambarkan dalam hadis riwayat sahih Muslimnya. Ya, dalam riwayat sahih Muslimnya Nabi menggambarkan bahwa siksa yang paling ringan, bayangkan, yang paling ringan itu seperti orang yang memakai sendal. Kata Nabi, inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lan. Orang yang paling ringan, artinya yang paling rendah, yang paling sedikit siksanya nanti di alam neraka, itu adalah seperti orang yang memakai sendal, tetapi min narin, sendalnya itu terbuat dari neraka, dari api neraka, yang yughli dimaghuhu, yang mana akan mendidihkan otaknya, kama yaghlil mirjalu, seperti tungku api yang bisa mendidihkan. Kan kalau kita masak, istri kita masak itu kan apinya di bawah, tapi yang umep, yang mendidih di atas. Seperti itulah gambaran kata Nabi dalam riwayat Muslim tersebut. Itu paling ringan. Jadi anggota tubuh yang lainnya tidak terkena api neraka, hanya disuruh pakai sendal, sendalnya terbuat dari api, tapi otaknya mendidih. Di riwayat yang lain, wa yakhruj ma fi batnihi, sampai isi perutnya keluar dan seterusnya. Tetapi yang menarik kata Nabi, ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban. Orang yang mendapatkan siksa seperti ini kelak, yang nanti dia hanya memakai sendal dari api neraka, dia menyangka, dia mengira bahwa dirinya lah orang yang paling berat siksanya, gitu ya. Dia menyangka, dia mengira orang yang lain tidak ada yang seberat apa yang dia dapatkan dan dia alami. Wah, kayaknya yang lain ringan ya, saya yang paling berat nih, gitu kira-kira. Padahal kata Nabi, wa innahu la ahwanuhum azaban. Padahal orang yang semacam ini adalah orang yang paling ringan kriteria siksanya di dalam neraka. Bayangkan, berarti maksud Nabi, dia merasa adalah orang yang paling berat siksanya karena begitu pedih dan perihnya yang dia rasakan. Tetapi kata Nabi, itu yang masih atau yang paling rendah dan paling ringan siksanya. Jamaah sholat zuhur Masjid Yarsi yang dimuliakan oleh Allah,
Maka pantas di bulan Ramadan itu, kata Nabi atau kata ulama, di dalam 10 hari terakhir itu adalah itqun minan nar, yaitu orang-orang yang akan Allah bebaskan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pula lah yang menyebabkan pentingnya kita wafat dalam husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum. Karena dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama orang itu meninggal dalam keadaan Islam, membawa kalimat tauhid di dalam hatinya, maka walaupun dosanya banyak dan dia akan diadili atau disiksa dulu di azab neraka, tetapi setidaknya dia tidak akan menghuni neraka selama-lamanya, karena suatu saat dia akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang non muslim, yang kafir, yang dalam surah Al-Bayyinah Allah katakan khalidina fiha abada, yang mereka akan kekal abadi di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siksa-siksa neraka ini banyak digambarkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah katakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kulit mereka hangus terbakar, kami ganti lagi kulit yang baru. Terbakar lagi, kami ganti lagi. Terbakar lagi, kami ganti lagi. Sampai kapan? Sampai tidak ada ujung dan akhirnya. Dan inilah slide selanjutnya yang akan kami jelaskan, yaitu tentang kondisi penghuni neraka. Namun kami melihat slide yang ketiga ini penjelasannya cukup panjang, maka kami akan tunda di pertemuan yang akan datang. Ya, maka pertemuan kita pada siang hari ini kita dapat informasi 2 hadis sahih. Pertama, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah yang mengatakan bahwa api neraka itu warna dan sifatnya adalah hitam dan gelap. Dan yang kedua, siksa yang paling ringan yang akan didapati oleh orang-orang yang menghuni neraka adalah orang yang mengenakan sendal terbuat dari api neraka jahanam, kemudian akan mendidih otaknya, keluar isi perutnya, dan dia merasa itu adalah siksa yang paling berat, padahal Nabi katakan itu adalah siksa yang paling ringan. Tidak usah khawatir saudara, memang gambaran tentang siksa neraka itu begitu dahsyatnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita sebagai orang yang beriman tidak perlu takut tentang semua ancaman dan siksa-siksa Allah, karena setelah bab tentang sifat neraka, Imam Abu Al-Layth dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini akan menggambarkan tentang sifat-sifat surga dan bagaimana mudahnya seorang mukmin dan muslim masuk dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kata Nabi kepada para sahabat ketika sahabat juga khawatir, takut mereka masuk ke dalam nerakanya Allah, apa kata Nabi? Saddidu wa qaribu. Apa kata Nabi? Kau tidak usah pusing memikirkan masuk kemana kelak engkau. Yang penting yang harus kalian lakukan adalah beramallah, beribadahlah, dan terus tingkatkan semua yang bisa kamu lakukan dari amal kebaikan. Karena apa kata Nabi? Fa inna kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai takdir jalannya. Kalau dia sudah ditakdirkan masuk ke dalam surga, Bapak akan dimudahkan untuk melaksanakan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka insya Allah hadirnya kita di masjid ini melaksanakan sholat zuhur berjamaah, insya Allah menjadi salah satu ciri dan bukti tanda bahwa Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, dan Allah menginginkan kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Karena sesuatu itu tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang secara kebetulan. Bapak hadir mendengarkan kajian siang walaupun singkat seperti ini, insya Allah bisa menimbulkan efek yang luar biasa untuk kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, sehingga Allah selamatkan kita kelak dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di Senin kedua di bulan Maret
bulan yang akan datang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dengan harapan kalimat ini akan mudah keluar dari lisan kita ketika kita menghadapi sakaratul maut, dan juga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.